Imigrasi Blitar melayani dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai Sobat Mido. Ketemu lagi di podcast Humas Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Blitar. Dan seperti biasa siang hari ini kita akan berbincang santai mengenai salah satu fungsi keimigrasian dengan Bapak Kasubsi Intelijen, begitu ya, Intelijen Keimigrasian. Nah, beliau ini Bapak Priyo Eri, dan seperti apa beliau akan langsung berkenalan sendiri. Silahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sobat siang, Mido. Bapak. Selamat siang ya. Maaf. Iya Pak. Ya, saya mungkin perkenalan diri dulu. Nama saya Priyo Eri Wicaksono. Saya di sini sebagai diamanahkan sebagai Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian, atau yang dulu mungkin disebut pengawasan keimigrasian ya. Oh baik. Nah Sobat Mido, karena memang Bapak Priyo ini adalah berada di intelijen sehingga harus tertutup begitu ya Pak ya, disembunyikan dulu wajahnya. Nah nanti kalau Sobat Mido penasaran boleh langsung datang ke kantor imigrasi kelas 2 non TPI Blitar. Nah mari kita berbincang lebih lanjut kepada Bapak Priyo Eri. Nah Pak Priyo Eri ini sebelum di kantor imigrasi Blitar pernah bertugas di mana saja Pak? Ya, saya sebelumnya lulus pendidikan teknis keimigrasian pada tahun 2011. Kebetulan setelah itu saya penempatan pertama di Surabaya, di kantor imigrasi Surabaya, Waru, kalau disebutnya Waru ya sekarang. Kanimsus ya Pak. Kanimsus Surabaya. Setelah itu saya tahun 2016 itu alih tugas ke kantor imigrasi Soekarno Hatta. Nah, setelah itu sampai tahun 2018, setelah itu saya pindah ke sini. Berarti promosi ke Blitar 2018. Dari Surabaya ke Jakarta dulu, kemudian Siap. ke Blitar ya Pak. Dari Ya. kota-kota besar langsung ke kota kecil, gimana Iya. pendapatnya ini Pak? Ya, enak sih, santai. Kalau di sini lebih santai mungkin. Lebih sejuk juga Lebih mungkin sejuk ya Pak. Nah daerahnya. untuk keluarga sendiri Pak, sekarang berada di mana? Maksudnya untuk home Keluarga base-nya? saat ini kebetulan lagi di Blitar juga. Kebetulan istri dan anak ikut Ikut sini. ke Blitar ya Pak. Jadi lebih ayem kalau dekat dengan keluarga Iya, gitu ya Pak. seperti itulah. Nah, Sobat Mido ini penasaran sekali Pak. Sebetulnya fungsi dari intelijen keimigrasian ini apa? Tugasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Mido Pak. Secara gamblang aja, secara jelas seperti itu. Ya, mungkin secara garis besarnya Betul. untuk tupoksi saya di sini sebagai kepala subseksi pengawasan, ya mungkin garis besarnya itu adalah menyiapkan rencana pelaksanaan serta mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan untuk kegiatan di bidang pengawasan. Terus juga kita juga mengkoordinasi atau kerjasama antar intelijen di wilayah kerja kita, serta penyelidikan juga, terus menyajikan informasi untuk produk intelijen juga, serta dokumen perjalanan untuk PNI juga. Oh baik, berarti tidak bekerja sendirian ya Pak, tapi ada kerjasama dengan intelijen-intelijen dari Iya, badan betul. lain seperti Iya, itu betul. ya. Dari mana contohnya Pak? Mungkin dari instansi terkait ya, dalam hal ini sebenarnya dalam hal ini ada satu wadah untuk kami untuk melakukan pengawasan secara bersama dengan instansi di daerah atau di wilayah kerja kita, di wilayah kerja Blitar khususnya ya. Contohnya seperti kepolisian, TNI, terus ada Wakes Bangpol, ada Dispenduk Capil, ada Kemenak segala macam untuk di daerah. Nah itu dan lain-lain itu ada banyak lah, ada sekitar belasan sampai 20-an instansi terkait dalam hal Baik, ini. nah ini Sobat Mido pasti penasaran. Jadi sebetulnya yang diawasi atau intelijen ini objeknya ini siapa Pak? Nah, kalau untuk yang diawasi sendiri tentunya warga negara Indonesia dan warga negara asing Baik, berarti yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Blitar. berada di wilayah kantor imigrasi Blitar itu Ya. berarti di Kota Blitar, Kota Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar, serta Kabupaten Tulungagung. Oh baik, jadi di 3 wilayah itu ya Ya. Pak. Nah selama ini Pak, selama menjadi Kasubsi Intelijen, kesannya seperti apa Pak? Ya, kesannya
Seru mungkin Pak? Ya, seru sih, seru. Mungkin ada banyak ilmu atau banyak kejadian-kejadian yang mungkin yang sebelumnya belum pernah saya alami juga. Kejadian-kejadian di daerah ini kan mungkin banyak di sini kawit campur dengan orang asing, itu yang banyak sekali. Mungkin ada berbagai negara yang istilahnya yang orang Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, ya. Seperti itu. Itu ada berbagai macam hal-hal yang mungkin mereka belum paham nanti. Ya itu yang perlu kita jelaskan nanti. Baik. Peraturannya. Nah, sebelum kita tutup perbincangan siang hari ini nih Pak, mungkin ada pesan untuk Sobat Mido yang mungkin akan menikah dengan warga negara asing, atau mungkin ada saudara yang akan menikah dengan warga negara asing, bingung ingin bertanya, boleh ke Ya, Pak untuk Priyo langsung untuk atau seperti itu apa? silakan datang ke kantor imigrasi Blitar untuk mendapatkan informasi mengenai apapun mengenai orang asing ataupun yang mau menikah dengan orang asing, ya. Baik. Ya, tentunya melalui prosedur yang sesuai gitu, yang tidak melenceng atau tidak keluar dari prosedur yang kita ini kan. Sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan seperti itu ya Pak. Ya. Baik, nah Sobat Mido, siang hari ini sudah berbincang santai dengan Bapak Priyo Eri, dan ingat bahwa teman-teman harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada saudara atau mungkin Sobat Mido yang ingin menikah dengan warga negara asing, seperti yang Pak Priyo tadi bilang, untuk tetap mengikuti prosedur dan juga perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau Sobat Mido ada pertanyaan atau mungkin ada saran terkait dengan pelayanan kantor imigrasi kelas 2 non TPI Blitar, boleh langsung menyampaikan kritik saran secara sopan di akun Instagram kantor imigrasi kelas 2 Blitar, atau mungkin nanti bisa langsung juga drop komen di bawah gitu ya. Terima kasih Bapak Priyo Eri, dan Sama-sama. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.